Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah metode numerik dan hari ini kita akan membahas tentang materi deret Taylor dan suku sisanya. Materi sebelumnya kita sudah bahas tentang deret Taylor secara umumnya dan hari ini kita akan mencari suku sisanya. Oke, baik. Deret Taylor terpotong. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas di mana kita akan memotong deret Taylor pada suku tertentu atau suku KN-nya. Karena suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis, deret Taylor dipotong sampai order tertentu. Deret Taylor yang dipotong sampai order KN dinamakan deret Taylor terpotong dan dapat dinyatakan pada fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dibagi 1 faktorial dikali fungsi turunan pertama ditambah x dikurang x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali fungsi turunan kedua ditambah x dikurang x0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali fungsi turunan ketiga ditambah sampai pada x dikurang x0 pangkat n dibagi n faktorial dikali fungsi turunan pangkat n ditambah Rnx, di mana x dikurang x0 pangkat n dibagi n faktorial dikali fungsi turunan kn ini batas orde kn-nya atau kita membatasi pada ke sini dan sisanya ini disebut Rnx. Dalam hal ini untuk Rnx-nya kita rumuskan sebagai x dikurang x0 dipangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 faktorial dikali fungsi turunan n tambah 1 dikali c, di mana c ini, c-nya itu tidak lebih besar dari x0 dan tidak lebih kecil dari x. Saya ulangi, c lebih besar dari x0 dan c kurang dari x. Rnx ini dalam deret Taylor terpotong itu disebut galat atau sisa. Dengan demikian, deret Taylor yang dipotong sampai suku orde Kn dapat ditulis Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Yang mana Pnx-nya? Yang Pnx-nya itu ya adalah, kita kembali ke rumus pertama, di mana Fx0 itu untuk Pnx-nya, Fx0 sampai pada turunan x dikurang x0 pangkat n dibagi n faktorial dikali Fn x0. Jadi untuk Pnx-nya ini yang disebut dengan Pnx. Ini yang disebut deret Pnx-nya. Untuk Rnx-nya, untuk Rnx ini disebut x dikurang x0 pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 faktorial dikali fungsi turunan n tambah 1 dikali c. Yang dalam hal ini, untuk Pnx-nya kita bisa tuliskan sigma K sama dengan 0 sampai pada N, di mana X dikurang X0 pangkat K dibagi
K faktorial dikali fungsi turunan K itu disebut dengan PNX. Rnx-nya sama dengan di sini dengan batasan bahwa C itu lebih besar dari X0 dan C itu kurang dari X. Untuk memudahkan adik-adik memahami deret Taylor terpotong, sebelumnya kita sudah membahas contoh-contoh soal secara umum deret Taylor, dan hari ini kita hanya yang membedakan adalah Rnx-nya. Hampiri fungsi fx sama dengan sin x dengan deret Taylor orde keempat di sekitar x0 sama dengan 1. Penyelesaiannya, tentunya penyelesaian dari di sini kita turunkan sin x sampai pada orde keempat. Jadi di sini kita batasi sampai kita turunkan sin x-nya sampai pada orde keempat. Kalau sebelumnya kita tidak dibatasi sampai orde keberapanya, tapi itu bisa kita tentukan sampai pada orde keberapa untuk pembahasan deret Taylor secara umumnya. Tapi kalau dalam pertemuan kali ini kita memotong sampai pada order tertentu. Dengan kita melihat pada contoh soal pertama ini, kita hanya pada orde keempat. Baik, kita turunkan. Fx sama dengan sin x, turunan pertamanya adalah cos x. Dan turunan keduanya adalah min sin x. Turunan ketiga adalah min cos x. Dan sampai pada turunan keempat kembali pada sin x. Maka kita gunakan rumus fx sama dengan pnx ditambah rnx, di mana pnx-nya itu tadi pnx-nya itu sama dengan sigma k dari k sama dengan 0 sampai pada n, di mana x dikurang x0 pangkat k dibagi k faktorial dikali fungsi turunan k. Nah, di sini untuk sigma itu adalah penjumlahan. Sigma itu adalah penjumlahan, di mana dari kita masukkan k-nya dari 0 sampai pada n. Jadi kita mengganti nilai k ini, nilai k kita ganti dengan 0 sampai pada n-nya sampai pada 4. Jadi di sini karena di sini diminta sampai pada orde keempat saja, maka kita n-nya itu sama dengan 4. Jadi kita masukkan rumus ini sampai pada turunan keempat. Jadi kita ganti di sini. Ini k x dikurang x0. Pertama kita ganti dulu pangkat 0, di mana k-nya juga kita ganti dengan 0 faktorial ditambah. Di sini kita ganti lagi 1. Kita ganti 1 dibagi untuk k-nya juga jadi 1 faktorial. Jadi ini turunan fungsi pertama ditambah x dikurang x0. Pangkat k-nya juga kita ganti dengan 2 faktor ini dibagi lagi 2 faktorial. K-nya kita ganti juga. Ini menjadi turunan kedua ditambah x dikurang x0 pangkat 3. Ini juga k-nya kita ganti dengan k dibagi 3 faktorial. K-nya juga kita ganti, kita substitusi. Ditambah x dikurang x0 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikali fungsi turunan keempat. Model seperti penjumlahan sigma ini kalian sudah pelajari di kalkulus. Ini di kalkulus ini sudah kalian pelajari. Oke, baik. Kita lanjut. Dari hasil ini kita
kita substitusikan lagi X0. X0-nya kita ganti dengan 1. Maka kita ganti X dikurang 1 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Untuk F-nya kita ganti dengan sin X. Sin X, X-nya tadi X-nya 1. Maka ini sin 1 sama dengan contoh sebelumnya. Kita sudah bahas ini. Jadi saya tidak akan terlalu membahas lebih dalam lagi ini. Dan kita lanjut pada selanjutnya. Sin 1 ditambah X dikurang 1 dibagi 1 faktorial dikali cos 1. X dikurang 1 pangkat 1 dibagi 1 faktorial dapatnya X kurang X1 per 1 faktorial. Dan seterusnya sampai pada X dikurang 1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikali sin 1. Dan hasilnya sama pada contoh soal materi sebelumnya. Di mana sin 1-nya sama dengan 0,8415. Kemudian untuk cos 1-nya itu dapatnya X kurang 1 bagi 1 faktorial dikali cos 1 dapatnya 0,5413. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Dan kita lanjut pada fokus utama kita adalah di mana rumusnya tadi ini kan dia berhenti pada turunan ke-4. Jadi kita mengganti N-nya dengan 4. Jadi R ini sebenarnya Rnx sama dengan rumusnya Rnx sama dengan X dikurang X0 dipangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dikali fungsi turunan N tambah 1 dikali C. Kita masukkan nilai 4. Kita substitusi nilai N ini dengan 4 semua. Dengan X0 sama dengan 1 di sini hasil dari ini. Kita ganti X0-nya 1. Kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5. Dikali untuk turunannya ini. Turunan sampai turunan pada cos C. Turunan kelima kan sin cos. Berarti cos C. Berarti di mana C-nya itu lebih dari 1 kurang dari X. Jadi untuk Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Pnx-nya kita masukkan semua, baru kita jumlahkan pada X dikurang 1 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali cos C. Ini dari mana? Ini dari Rnx. Jadi untuk pemotongannya sampai pada X dikurang 1 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali cos C. Nah, C-nya di sini kita belum ketahui. Untuk mengetahui nilai C ini, nanti kita belajar pada pertemuan analisis galatnya. Ini kita analisis pada galatnya. Jadi, materi selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut pada kasus khusus. Kasus khusus di mana deret Taylor terpotong di sekitar X0 sama dengan 0 disebut deret Maclaurin terpotong. Jadi kasus khususnya di sini jika dia X0 maka dia merupakan deret X0-nya sama dengan 0 maka disebut deret Maclaurin. Jadi kalau disebut saja deret Maclaurin maka otomatis X0-nya sama dengan 0. Dia tidak akan terpisahkan antara deret Maclaurin itu berarti dia X0 sama dengan 0. Contoh. Hampiri fungsi fx sama dengan e pangkat x dengan deret Maclaurin orde ke-6 X0 sama dengan 1. Jadi di sini bukan X0 sama dengan 1 ya. X0 sama dengan 0. Ini X0 sama dengan 0 bukan 1. Jadi ini keliru. Nah, kalau
deret Maclaurin itu X0 sama dengan 0, bukan 1. Jadi ini keliru pada penjelasan ini. Pada X0 sama dengan 0. Kita lanjut untuk penyelesaiannya. Kita harus menentukan turunan E pangkat X terlebih dahulu toh. Jadi kita tentukan sampai pada ordek ke-6-nya. Kita turunkan sampai pada ordek ke-6 karena di sini yang diminta sampai pada ordek ke-6, maka kita turunkan pada ordek ke-6. Di mana di sini fungsi utama E pangkat S diturunkan E pangkat X, diturunkan lagi E pangkat X, dan diturunkan lagi E pangkat X, sampai pada turunan ke-6 sama dengan E pangkat X. Penurunan E pangkat X ini kalian sudah pelajari di kalkulus persamaan diferensial juga. Ini kalian sudah pelajari bagaimana cara menurunkan dasar-dasar penurunan E pangkat X-nya. Oke, kita lanjut. Maka untuk kita masukkan rumusnya, rumus Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx, di mana Pnx-nya ini sigma n K sama dengan 0, K sama dengan 0, dari K sama dengan 0 sampai N, di mana X dikurang X0 pangkat K dibagi K faktorial dikali fungsi turunan K sama dengan X dikurang X0 pangkat K. Jadi kita mengganti sama halnya seperti tadi, kita ganti dari 0 sampai pada N-nya itu adalah 6. Jadi kita mensubstitusi nilai K-nya semua. Jadi kita mengganti dari 0, X kurang X0 pangkat 0, ini kan seharusnya K tadi diganti 0, dibagi 0 faktorial, ini seharusnya 0 tadi K, dikali fungsi turunan ke 0-nya, atau fungsi utamanya, ditambah X dikurang X0, tadi juga ini seharusnya K, kita ganti 1, dibagi 1 faktorial dikali fungsi turunan pertama dikali X0, ditambah X dikurang X0 pangkat 2, ini seharusnya K tadi, kita ganti dengan 2, dibagi 2 faktorial dikali fungsi turunan kedua, sampai pada X dikurang X0 dibagi 6 faktorial pangkat K tadi kita ganti batas pemotongannya sampai pangkat 6 dibagi 6 faktorial dikali fungsi turunan ke 6 X0. Oke, kita masukkan, kita mengganti tadi X0-nya tadi ini. X0 yang saya bilang tadi, X0 itu sama dengan 0. X0-nya sama dengan 0 karena di sini adalah deret Maclaurin. Maka ini keliru, kalau X0 sama dengan 1, di sini berarti X0 sama dengan 0. Kita mensubstitusikan semua. X0 itu kita ganti dengan 0. Kemudian fungsi turunannya kita ganti dengan E pangkat 0. Jadi X0 dikurang 0 pangkat 0 dibagi 0 faktorial dikali E pangkat 0. Ditambah X dikurang X0, ditambah X dikurang 0 di pangkat 1 dibagi 1 faktorial dikali E pangkat 0. X-nya semua kita ganti dengan 0. Sampai pada X dikurang 0 pangkat 6 dibagi 6 faktorial dikali E pangkat 0. Jadi ini batas pemotongannya adalah 6. Jadi sama halnya di sini, ini akan menghasilkan nilai 1. Ini akan menghasilkan X dikurang X0 pangkat 1 dibagi 1 faktorial menjadi X dikali E pangkat 0 itu akan 1, berarti X dikali 1 sama dengan X. Sama dengan ini, X dikurang 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali E pangkat 0, dapatnya X pangkat 2 dibagi 2 faktorial sampai pada X kurang 0 pangkat 6 dibagi 6 faktorial dikali E pangkat 0, hasilnya X pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita tentukan nilai Rnx-nya. Rn-nya di sini sama dengan 6, jadi kita mengganti Rn-nya itu jadi 6. Jadi Rn6x sama dengan X dikurang X0
pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dikali fungsi N tambah 1 C. Selanjutnya, bahwa kita mensubstitusi nilai N-nya sama X0-nya. X0-nya ini seharusnya 0 ya. X0-nya 0, ini bukan 1 ya, 0. Jadi X-nya X kurang 0 pangkat 7 dibagi 7 faktorial E pangkat C. Di mana C-nya itu lebih dari 1 kurang dari X. Jadi, untuk Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial ditambah X pangkat 6 dibagi 6 faktorial dikurang X pangkat 7. X kurang 0 ya. Ini 1. Jadi X pangkat 7 dibagi 7 faktorial dikali E pangkat C. Untuk nilai galat atau sisanya. Jadi ini bukan X kurang 1, tapi X pangkat 7 dibagi 7 faktorial dikali E pangkat C. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah untuk memahami soal pada pertemuan hari ini, maka adik-adik harus mengerjakan tugasnya, tugas kedua di sini dengan 2 nomor, dan untuk latihan soalnya kalian bisa kerja-kerja di rumah untuk latihan saja, tapi untuk tugasnya harus dikumpulkan dengan waktu yang akan sudah ditentukan. Terima kasih. Sekian. Dan kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu analisis galat.